Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih siap belajar? Sampai malam? Tos kiri kanan katakan engkau luar biasa. Saya mau tanya beneran. Kira-kira yang ada dalam ruangan ini siap nggak untuk berkomitmen ikut MHBHB? Mana orang ya? Saya nggak dengar mana yang komitmen? Belum, mana yang berkomitmen ikut MHBHB? Oke, saya lagi mikir mau ngasih hadiah spesial gitu kalau pada ikut. Mau atau mau? Tapi maklumat ini hanya boleh didengar dan diterima oleh orang yang ada di dalam ruangan ini ketika nanti ikut MHBHB. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Tapi harus semuanya. Loh iya kan? Kan pengetahuan itu gini, pengetahuan itu kekuatan. Angkat tangan kiri, tepuk sebelahnya, Besti. Izinkan saya menjewer telingamu. Jewer telinganya. Bestiku, tolong dengarkan nasihatku. Nasihatku ini karena aku mencintaimu. Tolong dengarkan baik-baik. Yang di belakang nggak komitmen, jewer telinga. Yang namanya pengetahuan adalah kekuatan. Jadi pengetahuanmu itulah yang akan mampu menjadikan dirimu, tim dan keluargamu sangat kuat. Jika engkau enggak punya pengetahuan, itu artinya kelemahan. Maka Besti, belajarlah tanpa henti. Mari kita berkomitmen, bertemu kembali di dalam kelas MHBHB. Tos kiri kanannya katakan engkau luar biasa. Kapan enggak tahu juga saya. Nanti kita tanya lah, enggak tahu. Cuman setahu saya event itu kalau enggak salah sekali setahun apa kalau enggak salah. Kalau enggak salah ya, mudah-mudahan saya salah. Gitu. Biasanya sih setahun sekali, ya MHBHB. Nah itulah yang sering saya bagi di kelas-kelas giving back. Tapi MHBHB itu meraih hidup berkah, hidup berlimpah. Coba bayangin. Siapa yang ingin hidupnya berkah? Dan juga berlimpah. Tos kiri kanannya katakan engkau bisa. Nah, itu. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa ada yang bagaimana cara menentukan harga. Cara menentukan harga ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Cost plus tadi ini. Yang kedua, persentase margin. Dan yang ketiga adalah competition, belajar dari kompetisi ya. Nih. Tadi saya dibisikin tuh. Maaf Pak Mahmud. Ya. Coach gimana caranya ini? Kok saya mengendalikan tim langsung belum bisa mendelegasikan. Jadi semua itu langsung dari beliau. Benar ya? Iya. Ya. Bekerja sendiri. Nyari order sendiri. Apa-apa sendiri. Pusing sendiri. Iya. Loh iya, makanya beban owner itu harus dibagi. Anda nggak akan bisa bertumbuh ketika semua Anda pikir sendiri. Jangan harap pertumbuhan akan ada. Harus dibagi.
Owner kok mikirin yang teknis. Kapan dia memikirkan waktu bertumbuh ketika dia memikirkan nih yang teknis-teknis. Teknis-teknis itu ada bagiannya. Owner itu cukup tahu semua tapi tidak perlu detail. Bagian IT sendiri. Operasional sendiri. Yang penting owner tahu secara general. Tidak harus secara mendalam. Tapi tahu semuanya. Namanya juga jenderal. Jenderal itu general. Loh iya, jenderal itu general. Tidak ada seorang sniper pangkatnya jenderal. Oh iya, betul itu. Harus punya kemampuan naik kuda ya. Pangkatnya apa ya sniper itu? Bisa jadi, terserah. Itu dia bisa fokus di situ. Jenderal nggak boleh, tapi jenderal tahu semuanya. Nah. Kita Pak Bu, waktunya terbatas. Anda nggak boleh ngabiskan waktu ke bisnis semua, keluarga terbengkalai. Nggak boleh. Nggak boleh ngabiskan bisnis semua, ibadah terbengkalai. Nggak boleh. Itu waktu pengusaha 3. Bisnis, ya, keluarga, dan juga dakwah. Itu harus dibagi 3 paralel. Yang mana yang duluan? Semua duluan paralel. Ya. Harus ada waktu untuk berdakwah. Dan ingat, dakwah itu tidak harus menemui orang di luar sana. Di dalam rumah itu juga ladang target dakwah kita, orang yang di dalam rumah itu. Siapa yang di dalam rumah? Anak dan istri, itu juga bagian dari ladang dakwah kita. Kayak mana caranya memberi waktu ke mereka ketika kita sibuk mengerjakan sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan orang lain. Tapi rasanya enggak bisa dikerjakan orang lain, coach. Hanya saya sendiri yang bisa. Siapa bilang? Karena belum tahu ilmunya aja. Siapa di antara Anda yang siap mendelegasikan pekerjaannya? Dan yakin pasti ketemu orang yang tepat. Tos kiri kanannya, katakan engkau bisa, engkau bisa. Nah, gitu dong. Nah, sekarang baca sama-sama. Apa sih untungnya harga mahal itu? Apa sih kelebihannya? Manfaatnya? Boleh atau boleh kita ketahui manfaatnya harga mahal? Boleh. Yang pertama, higher price Bapak Ibu sekalian, persentase margin tinggi. Ya. Persentase margin tinggi ini, nih marginnya tinggi, itu berbanding lurus dengan profit tinggi. Margin tinggi berbanding lurus dengan profit tinggi. Atau singkat cerita, harga Anda tinggi berbanding lurus dengan keuntungan Anda yang juga insya Allah tinggi. Mau nggak keuntungannya tinggi? Mau. Gimana Pak Yayan? Mau? Mau banget ya? Masya Allah, luar biasa. Gitu dong. Masih 1 digit? Oh, iya, iya, iya. Iya. Oh, gitu ya. Yang kedua, ketika harga Anda tinggi, Anda bisa melakukan yang namanya giving back.
Giving back itu apa? Yang pertama, Anda bisa melakukan yang namanya Anda bisa mendevelop tim ketika margin Anda atau profit Anda tinggi. Mendevelop tim itu ada di dalam program yang kita beri nama nomor 2 yaitu giving back. Ya. Mendevelop tim itu seperti apa? Contohnya ya. Nih contohnya. Baca bersama-sama. People education. Artinya mengedukasi people, tim kita secara terus-menerus. Berikutnya, kapasitasnya kita naikkan. Kapasitas kita naikkan. Kapasitas apa? Skill. Dan yang kedua, knowledge. Nah, coba tuh perhatikan ya. Jadi keuntungan yang rendah itu akan mengancam tim Anda menjadi tim yang nggak punya edukasi, nggak punya kapasitas karena dia skillnya rendah, knowledge-nya juga rendah. Profit yang tinggi, sahabat sekalian, akan berpeluang Anda memiliki tim yang capable. Anda berpeluang memiliki orang-orang terbaik. Baik hasil dari edukasi Anda maupun hasil dari seleksi Anda. Kenapa? Karena Anda sudah punya bargaining. Bisa memberi sesuatu kepada tim lebih tinggi, lebih mapan dibanding pesaing Anda. Tapi kalau Anda bermain rendah, biasanya juga karyawannya gajinya seadanya. Halo. Ya. Contoh, mendevelop tim. Ayo Kang, tampilkan fotonya. Nih. Ini LC Pak Ibu sekalian, kita assessment secara berkala setiap misalkan 2 kali dalam setahun, dikalibrasi tuh pemikiran mereka. Bisa kita laksanakan baik pengisinya dari luar maupun dari dalam. Ada lagi Kang? Nah. Lagi, ELC ada? Ini Bapak Ibu sekalian, setiap 2 minggu sekali seluruh store kita tutup dari pagi sampai sore untuk menghadiri kajian 2 pekanan alias AB Weekly Meeting. Gak boleh ada yang kerja dari pagi sampai siang. Pak, tokonya tutup Pak. Tutup. Pelanggannya nanti kasihan, nggak ada pemasukan. Enggak apa-apa. Nanti omset turun, enggak apa-apa. Yang penting kamu pengetahuannya bertambah. Skillnya meningkat. Tutup. Kan lumayan Pak. 1 kali tutup setengah hari. Kali 1 bulan, kali 12 tahun. Omset yang hilang berapa Pak? Enggak apa-apa omset hilang, yang penting nasib kita semua nanti di akhirat sana selamat. Kenapa? Karena kita semua sadar bahwa kehidupan itu, berbisnis itu harus betul-betul di level bermakna.
Nggak ideal, nggak kompatibel Pak Bu sekalian, dan menyalahi fitrah kita ketika berbisnis hanya mikirkan keuntungan. Itu menyalahi fitrah kita Pak Bu. Nggak kompatibel itu dengan diri kita. Sebenarnya nggak kompatibel, tapi kita paksakan. Nah, jadi ini mereka per 2 minggu Pak Bu, semua store, semua cabang tutup, kumpul. Develop team. People education, nggak boleh berhenti. Ada weekly meeting, ada every weekly meeting, ada monthly meeting. Tim Kaira kalau weekly meeting jam 6 pagi, Bu. Datang jam 6 pagi dari rumah, ada yang jam 5 sama setengah 6. Kalau terlambat, ada konsekuensi 25.000 per menit. Siapa yang bikin tuh Pak? Mereka sendiri. Break, masuk kayak kita ini, itu sama. Terlambat 1 menit, 25.000. Dulunya 2.000. Mereka sendiri naikkan 25.000. Saya sampai nggak tahu waktu itu naik. Berapa sekarang? 25.000 Pak. Semua tim mau. Kenapa mau? Di dalam kepalanya sudah banyak maklumat. Kenapa dalam kepalanya banyak maklumat? Karena leadernya banyak maklumat juga kepalanya. Kenapa leadernya banyak maklumat? Karena ownernya kita semua bertanggung jawab bahwa diri kita inilah yang harus banyak maklumatnya dulu. Teko itu Pak bisa mengeluarkan berapa gelas tergantung isinya. Apakah isinya 100%, 50% atau 10%. Kalau isinya penuh, banyak gelas yang bisa diisi. Hanya Anda itulah tekonya. Jadi tugas kita memang memenuhi teko-teko itu. Kenapa? Karena tugasnya gini tiap hari. Habis, isi lagi. Habis, isi lagi. Ini cara kita untuk mendevelop tim, mengisi cangkir-cangkir yang ada di depan. Kalau sudah begini Pak, Anda yang kerjanya ringan nanti. Lama-lama yang mulai menjadi tanggung jawab Anda, pelan-pelan sudah didelegasikan ke tim. Memang nggak langsung. Tetapi kesadaran betapa pentingnya seperti itu, sudah harus ada di dalam benak diri Anda. Bisa Pak Bu, saya yakin Anda semua bisa melakukan, bahkan bisa lebih baik dari saya. Insya Allah gitu. Siapa yang yakin bisa mendelegasikan pekerjaan kepada timnya? Berapa tingkat keyakinannya? Tos kiri kanannya katakan kita bisa, kita bisa. Ya. Skill, knowledge, knowledge. Apa bedanya skill dengan apa bedanya skill dengan knowledge, Pak? Skill itu begini, Pak Bu sekalian, contohnya. Mas, tolong sapu bagian depan. Siap, Bos. Sudah Bos. Nah, itu karyawan A. Anda ngomong lagi karyawan B. Mas tolong sapu bagian depan. Anda kalau jadi bos, pilih yang A atau B? Loh kenapa pilih yang B? Oh gitu ya. Nah, itu berbicara skill.
Yang kedua, ada nggak seseorang yang Anda perintah, dia bisa mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus, sementara yang lain 1 aja nggak rampung-rampung. Ada tuh ada? Itu skill. Dan Anda harus mengetahui itu, tim saya punya skill atau enggak. Ada nggak orang mengerjakan sesuatu hal, dia bisa mengerjakan sejam, orang lain 5 jam. Ada tuh ada? Ada, itu skill. Ada nggak orang ngelap kaca, si A kinclong, si B ngelap, tapi yo tetap ada bekas-bekasnya gitu. Ada tuh ada? Itu skill. Oh itu sempat geger juga itu di tim saya tuh. Ada yang ngelap, masih ini. Ini persoalan atau bukan? Ngelap kaca gitu Pak, tapi masih ada bekas sisanya gitu. Enggak celing gitu. Saya nanya sama leadernya, sini, ini persoalan atau bukan? Persoalan Pak, apa persoalannya? Oh ini Pak, jadi gimana? Gitu Pak, ya. Ini knowledge berbicara tentang pengetahuan, product knowledge, berbicara tentang sistem yang ada di tempat Anda, dia hafal enggak, FAQ, sales script, handling objection, semua ada di sini Pak. Ini Anda bisa kerjakan dengan mudah, people education ini ketika margin Anda tinggi. Kalau marginnya rendah, berat Pak. Mas tolong pindahin Mas. Kayak mana caranya bos? Terserah pokoknya dipindahin yang rapi ya. Mau kayak gitu? Oh, masih hidup Pak nih. Keuangan itu darah dari sebuah bisnis Pak. Bagaimana kalau darah Anda kurang? Maka, tapi itu instan. Bisa tapi enggak permanen. Ya toh ya, sama dengan ngutang itu. Kekurangan darah kan, pinjam darah kan? Permanen? Enggak. Dia malah pingin menghisap darah segar Anda itu. Anda dikasih darah untuk dihisap lebih banyak, untuk disedot lebih banyak. Tapi Anda enggak sadar. Jadi siapa yang ingin harganya pingin mahal? Sama Pak Bos sekarang ini, Anda harus jadikan bayar mahal ini sebagai pain bagi Anda. Saya sudah belajar BIM, mahal bayarnya. Saya harus berhasil dari ilmu yang saya terima di BIM. Kalau enggak, rugi saya. Datang di sini. Itu 12 juta aja masih kayak gitu. Apa kurang mahal Pak? Hah? Coba bayangin Pak. Pak Bu, kita sudah menganalisa semua bahwa mahal itu berbanding lurus dengan tanggung jawab peserta. Semakin mahal, semakin dia bertanggung jawab. Tapi orang nggak akan sadar di luar sana itu. Ayo, kalau harganya 1 juta coba. Seperti apa respon Anda menerima ilmu itu? Yang disampaikan sama, ilmunya sama-sama 3 hari, 4 hari. 1 juta bayarnya. Ayo, seperti apa energi Anda di dalam ruangan? Ini sudah 12 juta itu. Masih aja. Di luar sana, ini kan energinya luar biasa semua nih kan. Masya Allah. Jadi biaya mahal itu, tolong ulangi, angkat tangan kanan, tepuk sebelahnya, pijit-pijit, bestiku.
Saya baru menyadari bahwa ternyata mahal itu berbanding lurus dengan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apabila makin besar berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan kita. I love you full. Ya. Kenapa? Karena manusia itu umumnya nggak mau rugi, Pak. Tuh, memang begitu kan? Apalagi pengusaha, hitung-hitungannya kenceng banget. Kali-kalinya tiap hari ada di sini kan pengusaha itu. Itu manfaatnya biaya mahal itu. Saya dulu pernah belajar juga Pak Bu, bayarnya mahal-mahal. Saya tanya di samping kiri saya, umurnya sudah 60 tahun lebih, namanya Pak Petrus. Ini saya ikut seminar internasional waktu itu di Bali. Pak, jenengan ikut seminar gini sering? Sering Pak Rasda. Kita kalau nggak ikut belajar begini, mati kita. Padahal umurnya sudah lebih 60 tahun. Saya gak minder juga waktu itu. Ini orang umur segini kok masih mau belajar gitu. Dalam hati saya kan, dia itu usahanya ada di mana-mana, di setiap provinsi ada. Setiap pekan terbang dia tengok usahanya. Gimana caranya dengan milih kelas-kelas belajar? Oh, kalau saya Pak, ya saya usahakan cari yang mahal. Kalau mahal, samping kiri kanan, orang samping kiri kanan saya duduk itu pasti orang-orang mirip juga dengan saya. Bahkan yang saya harapkan itu, kalau bisa biayanya itu yang saya ngotot untuk mengeluarkan. Berat yang ikut itu orangnya di atas saya. Saya paksa untuk ikut. Saya mau duduk di samping orang yang di atasnya saya. Itu kalau berbicara, itu memperpendek, memangkas kebodohan saya. Ketika orang-orang di atas saya itu ngomong, dia sudah melakukan apa yang belum saya lakukan. Makanya saya setiap duduk di seminar, saya maunya yang mahal. Begitu Pak Bu prinsip mereka ternyata. Saya baru sadar juga. Terus terang saya terinspirasi dengan orang itu, makanya saya nggak lupa itu, namanya Pak Petrus tuh. Pak Rasda coba bayangin, berapa ongkos yang kita lakukan ketika kita salah? Coba ya Pak Rasda bayangin, berapa coba? Ayo. Nah ini orang di atas kita kan ngomong, kita ngobrol-ngobrol, pas break ngobrol gitu, cerita bisnisnya, pernah saya begini, rugi sekian, itu berapa juta, berapa ratus juta itu kalau mau dinilai omongan dia itu. Akhirnya kita dengerin, akhirnya kita lagi gak ini. Belum lagi koneksi segala macam, gitu katanya. Halo, halo, halo? Siap berada di atas? Siap terus memaksakan diri berada di atas? Tos kiri kanannya, angka luar biasa. Di dalam giving back Bapak Ibu sekalian, Anda juga harus mengetahui pentingnya mendevelop namanya produk. Nah, itu kan tim tuh. Nah, maksudnya apa produk develop? Produk Anda sekarang ini difikirkan supaya dikembangkan ya. Diversifikasi produk, muncul varian-varian baru, muncul kemasan-kemasan baru, muncul produk-produk varian-varian lain walaupun sejenis. Muncul produk-produk ITM baru, boleh atau boleh? Makanya ketika Anda bermain di situ, contoh misalkan bisnis Anda berhubungan dengan food and beverage, nah, Anda wajib memiliki tim R&D, Research and Development. Tugasnya dia itu mengembangkan produk. Kenapa? Karena customer itu cepat bosan dengan makanan yang dia makan, walaupun enak sekalipun. Tapi kalau dia makan tiap hari, bosan juga. Anda harus sadar di situ. Jangan terlena dengan kondisi Anda saat ini. Oh, alhamdulillah produknya udah laris. Justru karena laris-larisnya. Itulah
Anda harus merasa bertanggung jawab mengembangkan perusahaan Anda. Banyak pengusaha di luar sana ketika bisnisnya sudah bertumbuh, sudah laris, malah di rumah leyeh-leyeh. Healing kemana-mana. Alhamdulillah bisnis sudah laris. Dia tidak pernah menyadari bahwa pesaing di luar sana di kiri kanan dia melakukan apa yang dia lakukan dengan lebih baik. Dia tidak pernah berpikir. Tiba-tiba dia bangun. Aduh, healing, enak banget healing. Tengok bisnisnya. Ini kapan berdirinya? Pernah melihat pengusaha seperti itu di luar sana? Pernah atau pernah? Kenapa enggak ikhlas jawabnya nih? Itulah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Perlunya merasa bahwa ketika bisnis bertumbuh, energi dan fokus Anda harus dicurahkan lebih banyak lagi dari ketika bisnis Anda biasa-biasa aja. Nih. Pak, Bu, boleh saya cerita? ILC itu dulunya warnet. Lalu saya masuk di kelas BTC, ketemu ide Internet Learning Cafe. Itu men-switch, merubah dari warnet menjadi Internet Learning Cafe itu bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Covid melanda, 3 generasi hilang. Angkatan mahasiswa itu berapa tahun tuh hilang di Jogja. Jadi begitu Covid berhenti, mahasiswa baru nggak kenal dengan tempat kami. Karena dulu kan turun-temurun tuh. Dari kakak kelas turun ke adik kelas gitu. Oh itu energi besar Pak Bu untuk edukasi gitu. Lalu di situ tadinya nggak ada meeting room, kita bikin tagline learning working meeting. Kenapa bisa begitu Pak? Di antara sudah pada tutup semua. Alhamdulillah sekarang ya masih ada walaupun sudah tidak senormal waktu Covid dulu. Tetapi adanya dia sekarang dengan pertumbuhan yang sudah mulai menanjak naik, paling tidak ada pengaruh dari maklumat di antara kelas-kelas yang saya pernah ikuti juga. Saya ini Pak Bu sama seperti Anda, bukan orang lain. Warga MMC juga dulunya, belajar di depan sini juga dulunya, punya utang juga dulunya. Persis seperti Anda, nggak ada bedanya. Angkat tangan kiri, tepuk sebelahnya. Iya. Saya baru sadar, ternyata yang di depan itu sama dengan kita. Sama Pak Bu sekalian, saya warga MM. Dan maybe suatu saat nanti mudah-mudahan Anda juga nanti bisa mengisi panggung-panggung di sini. Itu yang kita harapkan. Saya masuk MMC 2015. Sama ikut program macam-macam. Tapi saya semua program di MMC saya sudah ikutin. Iya, 2015. Punya utang juga dulu. 1,5 tahun lunasnya saya. Zaman dulu ya, PBTR hanya 1 hari dulu. Bukan 4 hari kayak sekarang. Kalau 4 hari sekarang itu ilmunya sudah diupdate dari kasus-kasus yang ada di antara warga sudah masuk situ semua. Kalau dulu cuma sehari, makanya waktu mau jual aset itu bingung. Saya komplain sama Ustadz, Ustadz ini kok utang saya nggak lunas-lunas sudah 1,5 tahun. Nah, coba Mas Rasda tulis asetnya, mana? Semua ditulis Ustaz. Iya semuanya lah. Wah, ini semua tulis. Motor, tulis. Mobil, tulis. Ada logam mulia, tulis. Ini Ustaz. Inilah yang namanya kemelekatan ini. Yang bikin 1,5 tahun gak lunas gara-gara kayak gini. Oh itu 2 minggu Pak Bu saya nggak bisa tidur. 2 minggu nggak bisa tidur.
Ya, kemelekatan. Saya maunya ini, maunya begitu. Jadi Allah itu sudah dibanding-bandingkan dengan dunia ini, Pak. Saya itu nangis, Pak, kalau suka ingat tuh. Betapa terhinanya gitu. Masya Allah itu kita banding-bandingkan dengan dunia itu. Di mana logika naluri kita itu sebagai orang yang beriman itu. Kan maunya kan dulu Pak milih-milih ini. Udah setelah itu saya jual semua aset tuh. Saya tanya sama istri saya, Mama gimana ini? Minta dijual semua aset nih. Ya jual aja lah Pak. Mama nggak apa-apa dijual. Ya nggak apa-apa, dulu ketemu Bapak juga nggak punya apa-apa kan. Masih ingat nggak dulu waktu kita mau bangun rumah, nggak ada uangnya, tanahnya sudah ada, lalu kita mau bangun di atas tanah triplek itu, masih ingat nggak? Udah lah Pak nggak apa-apa kalau mau bangun nanti kita pasang sekat-sekat aja pakai triplek gitu. Masih ingat nggak? Dulu nggak punya apa-apa, kalau mau Allah ambil, ya sudah kasih aja. Dari situ Pak, semua asetnya dijual. Ternyata setelah melepaskan kemelekatan itu, baru kita bisa menikmati apa yang Allah janjikan. Bahwa ketika engkau bersyukur, maka saya akan pasti memberikan nikmat. Di mana nikmat itu levelnya di min haitsu la yahtasib. Tidak akan pernah engkau duga-duga. Hanya saya yang tahu, kata Allah. Datang Pak pembeli itu, pingin beli cash tuh rumah yang saya inginkan laku. Dan dulu nggak pernah datang. Begitu dilepas semuanya, yang tadinya kita mau menahan-nahan itu, akhirnya datang. 2 orang Pak yang pingin nge-cash tuh. Langsung lunas Pak. Hanya dalam hitungan bulan waktu itu. Di antara 1,5 tahun kemelekatan itu. Karena dulu ilmunya 1 hari, sekarang mah enak 4 hari. Kalibrasinya gladi resiknya udah banyak sekarang di PBTR itu. Dulu sehari. Ya, ini kan sudah pada lunas semua kan? Saya kan cuma nanya aja. Ini kan pertanyaan saya kan doa gitu. Insya Allah. Gitu ya. Insya Allah ya segera lunas insya Allah. Gitu. Yang penting prinsipnya satu, kemelekatannya dihindari. Hujan ya, ini pas hujan rahmat ini Pak sekalian. Mudah-mudahan yang ada di dalam ruangan ini dijadikan Allah pembelajar sejati. Sehingga setiap dia safar, doa-doanya dikabulkan para malaikat yang bernaung dalam ruangan ini. Dan pada akhirnya Allah kabulkan utangnya segera lunas. Amin. Tuh. Ada mayoritas ulama yang berpendapat bahwa ketika orang dalam keadaan safar dan dia berdoa, doanya 6 kali lipat lebih cepat diterima dibanding dia tidak safar. Ini menurut para ulama. Jadi kalau Anda datang belajar ke Bogor Pak Bu sekalian, manfaatkan, berikan doa terbaik Anda. Kenapa? Karena ya kan? Karena doanya lebih cepat terkabul 6 kali. Ya, apalagi kalau Anda nambah doanya sebelum berdoa, menyebut asma Allah. Gitu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak. Gitu. Lalu minta safar, diawali dengan menyebut asma Allah, lalu angkat tangan. Nah, menurut ulama 3 situasi ini doanya 6 kali lebih cepat diterima daripada tidak terkondisi dengan 3 situasi ini. Anda sudah dapat, safar ini yang penting. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, kata Rasul. Siapa yang keluar menuntut ilmu dari rumahnya, maka selama dia keluar itu, sampai kembali lagi ke rumah, ini semua dianggap jihad fi sabilillah. Jadi Anda itu Pak Bu kalau keluar rumah belajar kayak ini, waduh, dorongan ibadahnya istimewa betul. Yang penting Anda menyadari, ternyata belajar saya keluar rumah ini menuntut ilmu, berarti selama saya di luar, dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Manfaatkan betul doa itu Pak. Setiap kali sholat gitu. Siap ya? Oke. Nah, berikutnya adalah, nih ya, masih di development
Masih di giving back ya. Masih di giving back. Ini yang pertama tadi, anggaplah ini A ya. Ini anggaplah A. Nah. A, develop team. Berikutnya adalah service client. Nah, B berarti ya. Ya. B dong. Hah? Oh iya, maaf, betul. Ini B ini B. Ya, ini C. Ini C. Nah. Anda, Bapak-Ibu sekalian, ketika nanti bisa belajar menerapkan giving back ini, Anda bisa mendapatkan atau bisa menservis klien agar apa? Agar dia melakukan repeat order. Ini tujuannya repeat order. Yang kedua, selain repeat order, Anda meningkatkan number of transaction. Ada di final link kemarin kan? Ya. Contoh. Coba tampilkan Kang Hafiz. Kang Hafiz mana? Ada foto giving back di situ kayaknya tadi. Giving back Khaira itu. Nah ini dia. Sebelumnya ada nggak ya? Giving back juga bukan ini. Ini tadi yang berbicara tadi ya orang yang memiliki otoritas. Ya, bukan ini Mas, ada lagi. No. Tapi mirip juga dengan ini. Ini acara kan sudah 3 kali acara ini. Nah ini dia. Ini sama Pak Bu sekalian, ini giving back juga. Ini yang saya kumpulkan tetap pelanggan Khaira tapi yang punya usaha. Ada yang punya kos-kosan. Lalu dia cerita gini, Pak, saya punya kos-kosan 100 kamar. Mereka itu kalau beli air minum, mencar-mencar. Boleh nggak saya kelola? Saya wajibkan 100 kamar itu belanja air minum di kita. Maksudnya beliau itu pengen ngelola di situ. Lalu Khaira ngantar tiap hari ke situ. Kalau Anda jadi ownernya, jawabannya apa? Jawabannya apa? Boleh banget. Saya bisa jual 10.000. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, dari situ pun terkuak. Ada di antara pelanggan kita, ini di luar yang tadi ya, dia sudah melakukan itu. Lalu dia angkat tangan, Pak, saya boleh nggak? Boleh. Itu saya sudah lakukan Pak. Saya beli di Khaira 8.000, tapi saya daftar member, di mana setiap 30 galon saya dapat gratis 3, plus saya jual 10.000 per galon. Oke, inilah manfaat servis ya. Dari situ Bapak Ibu sekalian, manajernya langsung mengusulkan sesuatu setelah acara ini. Pak, mulai besok boleh nggak saya screening kos-kosan yang ada di radius 3 km yang ada di sini. Untuk apa? Untuk menduplikasi ide yang kemarin. Asik atau asik? Itu Pak, service klien memperbanyak number transaction. Dan memperbanyak repeat order. Kalau harga produk Anda mahal, bisa melakukan giving back. Ada sisanya, nggak ada persoalan. Kita sekali acara ini berapa juta coba? Belum logam mulianya. Logam mulia kita bagi-bagi, kaos bagi-bagi, makan siang bersama, minum juga di situ. Dikasih payung, kasih kaos itu. Silakan itu. Tapi setelah itu Pak, dampaknya itu. Siap atau siap? Bisa, Anda bisa melakukan kayak gini. Ini mudah Pak Bu, dari pagi sampai duhur aja, maksimal jam 12 siang aja. Bisa kok. Pertanyaan saya,
Apakah acara ini bagian dari listening? Tolong jawab pertanyaan saya, apakah acara giving back ini bagian dari listening? Yes. Kita di situ Pak walaupun ngobrol, tapi sebenarnya kita udah kondisikan banyak mendengar. Ada yang punya pengalaman? Siapa lagi yang mau berbagi? Saya. Oh saya punya pengalaman, waktu itu diantar LC Kaira sampai lantai 4, Masya Allah luar biasa, terima kasih. Dia menduplikat memberikan energi kepada pelanggan yang lain tuh. Sekarang kalau ada depot yang buka di kiri kanan dia, apa yang ada dalam benak itu pelanggan mereka itu? Enggak akan berpaling Pak, enggak bisa. Ya, jadi ada home fun dari sini. Tentukan tanggal mau bikin acara giving back kapan gitu. Siap atau siap? Oh siap, oke ya. Nah berikutnya adalah, berarti D ya. Diri Anda, yourself. Ketika Anda harganya bagus, Anda juga bisa melakukan giving back untuk diri Anda sendiri. Contohnya apa yo? Anda wajib menikmati hasil Anda itu di tempat-tempat istimewa. Tempat-tempat yang mahal. Luangkan waktu Anda bersama pasangan, healing ke tempat-tempat yang mahal. Supaya Anda menikmati tempat mewah itu, Masya Allah nikmat benar. Aduh ya Allah enak ya, untungnya banyak ya, bisa ngapa-ngapain. Bisa milih kamar dimanapun, lagi peak season, operatornya, kasirnya, maaf ya Kak ini tersedia hanya Presiden Suite. Enggak apa-apa, bayar. Loh kalau ada uang kan tinggal dibayar kan? Yang jadi persoalan itu kan kalau untungnya tipis, sibuk nyari tempat rekreasi di mana, yang low budget dan kalau bisa enggak ada temannya yang lihat. Di mana? Anda kalau masuk ke tempat-tempat mewah, di situ ketemu orang besar. Yang kedua, Anda banyak ide di situ. Wow, ini keren desainnya nih. Ini pelayanannya bagus nih. Anda justru lebih banyak menerima insight dari situ. Jadi sulala Anda healing, pulangnya bawa bekal. Lah kalau yang murah, healing pulangnya bawa pegel-pegel. Iya tuh iya. Iya. Bisnis Anda makin bertumbuh. Kenapa? Karena kebanyakan ide dari hasil healing Anda yang mahal itu. Yang kedua, gunakan untuk belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Setahun minimum Anda belajar 3 kali. Teman saya bahkan belajar 4 kali setahun. Dimanapun Anda boleh belajar, pokoknya keluarkan biaya terbaik Anda. Belajar kepada yang terbaik di bidangnya. Anda itu membeli kekuatan kalau Anda belajar. Bukan kelemahan yang Anda beli. Jadi Anda quality time bersama keluarganya. Yang cerdas.
Dia menyadari bahwa saya tetap sesibuk-sibuknya saya harus punya quality time untuk istri dan anak saya. Jangan sampai sudah menjadi pengusaha sukses, justru nggak punya waktu untuk anak istrinya. Lalu untuk apa? Anda mau dedikasikan kemana kesuksesan Anda itu? Kan banyak pengusaha di luar sana itu, ngaku pengusaha sukses, ngaku pengusaha berhasil, kok malah nggak punya waktu untuk anak dan istrinya. Ada atau ada? Banyak atau banyak? Jangan ngaku-ngaku sukses. Ngurus yang di rumah aja nggak becus. Mohon maaf, sesinya agak vulgar. Boleh atau boleh? Nah, termasuk belajar agar bisa mempengaruhi orang. Ingat, Anda leader. Apa yang terjadi ketika ucapan Anda itu tidak berpengaruh atau pengaruhnya kecil terhadap orang yang Anda ajak bicara? Apa gunanya Anda jadi pemimpin? Kita ingin ucapan Anda itu sebagai leader pemimpin perusahaan, owner terutama, berpengaruh terhadap orang yang mendengar di depannya. Itu ada caranya, ada tekniknya. Supaya pemahaman orang itu berada di level 100%. Itu public figure, tokoh-tokoh nasional, ada konsultan bicaranya. Ada orang-orang di samping dia ngajarin dia bicara. Nah, kalau di sini programnya namanya UBL, Ultimate Business Leadership, biasanya di bulan Desember. Di situ Anda diajarin bagaimana cara mempengaruhi orang dan bagaimana menjadi seorang macan panggung. Rata-rata orang yang berdiri di sini fasilitator wajib menjadi alumni UBL. Itu. You save Bapak Ibu sekalian, diri Anda. Cerdaskan diri Anda, solehkan diri Anda, perbesar dan perluas tanggung jawab Anda, hibur diri Anda, hadiahkan hadiah terbaik untuk diri Anda dengan cara-cara yang tadi. Sembari Anda belajar ketika Anda pergi bersama keluarga. Siap atau siap? Berapa persen? Oke, ya. Berikutnya adalah spiritual. Ketika margin Anda tinggi, keuntungan Anda besar, maka Anda bisa berbuat banyak. Contohnya apa yo? Terkait dengan spiritual. Betul, Anda bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda bisa membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Karyawannya dinaikin umroh, orang tuanya juga, saudaranya yang lain, bisa bersedekah, bisa berkontribusi lebih besar. Dimintain tolong tetangga kiri kanan, Anda selalu siap. Kenapa? Karena memang ada. Lalu itu menjadi kebiasaan Anda, berbagi. Kenapa? Karena ada yang bisa dibagi. Alhamdulillah banyak yang bisa dibagi. Jadi, pastinya spiritual Anda akan meningkat. Anda ibadahnya lebih kusuk, musolanya jadi lebih keren, pakaian Anda ke masjid lebih bagus, kontribusi Anda terhadap program-program di masjid banyak sekali, kontribusi Anda terhadap pembangunan musola kiri kanan Anda besar sekali. Memang ada. Anda dimintain untuk berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, Anda siap support 100%. Kenapa? Karena ada. Jadi,
Penting atau penting marginnya tinggi? Penting atau penting profitnya tinggi? Siapa yang ingin punya profit tinggi? Mana orangnya? Taos kiri kanannya katakan angka luar biasa. Oke. Iya dong ya. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Oke. Nih. Saya mau tanya sekarang. Di tim Anda berapa kali meeting dalam sebulan? Saya nanya aja Pak Haji, ayo. Berapa kali Bu? Itu persoalan juga. Kok bisa nggak terlaksana kalau ownernya nggak ada? Sejatinya Pak Bu yang namanya meeting itu tidak bergantung dengan owner. Ada atau tidak ada owner harus jalan. Kenapa mesti tergantung owner? Anda itu Pak Bu, kita semua umurnya terbatas. Tidak ada jaminan kita sehat terus. Jadi kalau Anda sakit, perusahaannya juga harus ikut sakit. Hah? Maaf, kalau kita mati, meninggal, apakah perusahaannya juga ikutan mati? Mau gitu? Makanya. Dan memang kenyataannya, faktanya, banyak perusahaan di luar sana, ketika ownernya nggak ada, itu kok sepertinya nggak lama, perusahaannya juga nggak ada. Pernah melihat perusahaan seperti itu? Ada atau ada? Banyak atau banyak? Nih ya. Normalnya memang betul Bu, ada yang namanya weekly meeting, itu meeting per minggu. Tujuannya apa weekly meeting? Untuk mengevaluasi kinerja seminggu kemarin. Meeting lagi hari Senin. Evaluasi lagi minggu sebelumnya sambil merancang program untuk minggu berikutnya. Terus Pak Bu sekalian tuh, terus gitu. Kira-kira kalau setiap pekan Anda seperti itu, persoalannya makin banyak atau makin sedikit? Saya nggak dengar. Pasti makin sedikit. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita masuk di impromptu selling. Ya. Impromptu selling ini bagaimana cara kita menjual secara mendadak. Ya. Di dalam impromptu selling, ada beberapa maklumat yang perlu Anda pahami sebelumnya. Kang Hafiz tolong slide-nya dimunculkan impromptu selling. Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, pilihan kita itu sebagai makhluk yang dimiliki oleh Allah, pilihan kita hanya ada dua. Ada berapa pilihan kita? Hanya ada dua. Next Mas. Kemana? Saya nggak dengar. Kemana itu? Ya, tujuan kita akhir dari segala kehidupan kita hanya dua.
yaitu menuju surga dan ya itu Allah sudah setting sedemikian rupa. Jadi atas petunjuk ini boleh nggak kita di perusahaan itu menentukan reward and consequence? Boleh atau boleh? Boleh. Memang begitulah. Reward, consequence. Ada yang mengatakan reward and punishment, tapi janganlah reward and consequence. Nah ini petunjuk kita. Berikutnya Mas. Boleh dibantu baca? 1, 2, 3. Ya. Apa maknanya itu? Menjual itu, ya ini hanya recalling ulang dari materi yang kita pelajari tadi pagi. Anda harus memahami betul bahwa tidak akan pernah bisnis bertumbuh tanpa kita semua menyadari, oh ternyata jualan itu tujuan akhirnya adalah menyelesaikan persoalan. Persoalan siapa yang diselesaikan? Saya nggak dengar. Yes, persoalan ITM kita. Yang pertama itu. Yang kedua, lanjut Mas. Bahwa ternyata Anda setelah memahami pentingnya menyelesaikan persoalan customer, Anda juga harus sadar bahwa tugas berikutnya mendobrak hati pelanggan Anda. Ya, meruntuhkan, mengambil alih hati ITM Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, baca bersama-sama. Apa maksudnya? Artinya adalah kita dalam melayani pelanggan enggak boleh pura-pura, enggak boleh bermuka dua, enggak boleh manis-manis karena ada maunya. Jadi Anda, tim Anda harus ada di level autentik. Alias menjadikan diri terbiasa berpikir, bertindak, dan berperilaku apa adanya. Jadi jangan sampai kita berkepribadian ganda. Ada customer ramahnya nggak karu-karuan. Kenapa? Karena ada maunya. Nah, pastikan Anda bisa mengontrol itu bahwa niat Anda itu betul-betul ingin membantu dari lubuk hati yang paling dalam. Ini bukan dibuat-buat, memang adanya begitu. Insya Allah perasaan itu akan sampai kok ke pelanggan. Anda dibuat-buat atau ada maunya itu orang akan tahu dengan sendirinya. Enggak ada maksud lain. Kenapa? Karena ada seseorang itu supaya bisa diterima di kelompok lain, dia seakan-akan menjadi bunglon. Menjadi kepribadian ganda. Di sini pura-pura baik supaya diterima misalkan. Padahal aslinya mah enggak seperti itu. Anda jadi tersiksa kalau seperti itu kerjanya. Iya atau ya? Iya. Jadikanlah bahwa kebiasaan membantu, menolong, melayani, bahwa yang memang begitulah dorongan kita gitu. Bukan karena ada maunya. Ayo kenapa coba kalau misalkan kita itu punya dua kepribadian, itu kenapa? Itu kan bahaya Pak Bu sekalian. Memang Anda mau punya sahabat, punya lebih dari satu kepribadian. Mau atau mau? Mau atau enggak? Oh enggak. Ya, siap menjadi pribadi autentik? Tim yang autentik? Oke, lanjut Mas. Baca bersama-sama. Yes.
Maksudnya adalah Anda harus menyadari pentingnya berkomunikasi secara deep, secara mendalam dengan customer. Jadi ketika customer Anda bicara, Pak Bu sekalian, ngobrol sama customer, itu ya intim. Ada intimasi di situ, kelihatan betul-betul bahwa Anda memperhatikan. Nih, customer Anda cerita. Lalu, customer Anda itu menghadap Anda seperti ini. Jadi gini loh Bu, kira-kira permintaan saya itu untuk ukuran A dan ukuran B bisa nggak dipenuhi size-nya? Anda nggak deep ngomongnya. Kayaknya bisa sih. Nanti saya coba ngomong sama tim saya ya. Nah itu berarti Anda nggak deep. Ketika ada persoalan, Anda mendengarnya biasa-biasa aja. Ini Anda seperti atau kita seperti orang yang nggak punya apa ya gitu. Ya gitulah mungkin ya kira-kira itu. Nah itu kita harus tidak boleh ada di level itu. Siap atau siap? Oke. Berikutnya. Baca bersama-sama. Bawahnya lagi. Iya, pastikan bahwa ITM itu merasa bahwa kita itu memang di antara semua produk, di antara semua perusahaan, kitalah yang unik di antara banyak produk sejenis. Nah, pastikanlah bahwa kita yang unik di antara banyak produk sejenis. Gitu. Berikutnya. Dan Anda harus menyadari, meyakini bahwa setiap ITM itu pasti punya persoalan, pasti punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan di dunia ini. Iya atau iya? Makan aja persoalan. Mau milih lauk apa, makan di mana, makan sama siapa. Oh, itu aja tinggal makan aja kadang orang bingung tuh. Makan siang di mana ya? Makan lauk pakai apa ya? Tinggal ngunyah aja kok repot minta ampun. Ya. Bahwa setiap orang punya persoalan. Berikutnya Mas, Kang Andi. Kang Apis. Baca bersama-sama. Artinya ternyata hidup itu Bapak Ibu sekalian, artinya kita itu, hidup ini adalah mencari makna. Jadi tujuan kita hidup harus paham bahwa ternyata ada makna yang terkandung di dalam kehidupan ini. Dan setiap orang ingin hidupnya bermakna, setiap orang ingin hidupnya penuh arti. Ya, kita harus menyadari itu. Karena hidup itu penuh makna dan penuh arti, itu sama saja dengan bahwa ternyata setiap orang itu ingin hidupnya bermakna dan punya arti. Nah, ini sebelum Anda eksekusi ya, ilmu impromptu selling. Ini harus paham dulu makna-makna nih. Jadi nanti saat mengeksekusi impromptu selling, Anda sudah punya paling tidak sudah punya dasar, sudah punya landasan. Tuh. Berikutnya. Setiap orang punya rahasia. Jadi nanti ketika Anda akan mengeksekusi yang namanya impromptu selling, Anda nggak boleh sentuh. Nggak boleh sentuh apa? Iya, Anda nggak boleh sentuh yang sifatnya atau merembet ke hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak kok perutnya buncit sekali? Sudah lama Pak ini kayak gini? Nah, contohnya ya, nggak boleh. Apalagi sambil ngobrol-ngobrol.
Ya, lalu misalkan Bapak ini tingginya berapa? Nah, itu mengusik-ngusik masa lalu. Hati-hati, jadi jangan masuk ke area yang sensitif. Ya, kecuali kalau Anda sudah akrab sedemikian rupa, nah itu beda lagi. Ini kan baru ketemu, namanya juga impromptu selling. Menjual secara mendadak, tiba-tiba gitu. Nanti di mana tempatnya? Bisa jadi di stasiun kereta, di dalam pesawat yang waktunya terbatas, lounge bandara, atau di tempat-tempat yang Anda ketemu ringkas banget, tapi Anda mesti nyampaikan produk Anda. Nah, ini landasan yang harus Anda pahami dulu, nggak sembarang ngomong. Ya. Berikutnya, baca bersama-sama. Anda bisa membuka pembicaraan, misalkan berbicara tentang keluarga. Nah, Bapak, berapa putri kita Pak? Nah, biasanya kan normal kan? Putranya berapa Pak? Nah, gitu. Oh ya, kelas berapa sekarang? Kelas 1. Oh sama Pak, anak saya juga kelas 1. Nah, itu boleh ya. Tuh. Karena setiap orang selalu bangga bercerita putranya, apalagi kalau putra-putrinya itu punya prestasi gitu. Anda harus antusias mendengarkan itu. Wah Bapak hebat ya, putranya pasti hebat seperti Bapak. Pasti putranya pernah mengukir sebuah prestasi tertentu. Oh iya Mas, kemarin anak saya itu juara 1. Wow Masya Allah, di mana Pak? Wah udah ngobrol lah. Ya, berikutnya. Anda juga harus menyadari bahwa setiap orang selalu ingin mencintai kehidupan ini. Jadi namanya juga main faktor. Ya, ada faktor utama yang harus Anda pahami bahwa setiap orang itu ingin selalu mencintai kehidupan ini. Masya Allah Bapak kayaknya sudah sukses nih. Wah, enak ya jadi Bapak tuh. Sudah berhasil gitu. Saya kapan waktu boleh nggak belajar sama jenengan Pak? Saya kayaknya kok pengen belajar. Mendengar kesuksesan Bapak. Wah, setiap orang itu pasti punya itu. Berikutnya. Setiap orang itu Bapak Ibu sekalian juga punya kejadian-kejadian yang bersifat tragis. Ya, ini contoh misalkan ada enggak Pak kejadian dalam hidup Bapak itu yang Bapak merasa sangat dirugikan. Wah dulu pernah Mas, saya itu sampai ditipu 30 miliar oleh, oh gitu ya Pak. Iya. Nah, itu Anda itu sudah dibuka itu ketika dia mau bercerita yang begitu berarti dia sudah mulai membuka diri itu. Apalagi Pak kira-kira kehidupan yang pernah Anda alami yang masih teringat-ingat, mungkin ada trauma. Waduh Mas, dulu pernah saya itu kecelakaan bersama istri saya, anak saya itu. Sampai saya itu luka sana sini. Oh gitu ya Pak, kapan itu Pak? Wah saya ikut prihatin ya Pak, nah, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah, baca bersama-sama. Saya nggak dengar. Iya, memahami kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu hanya ada 2. Ada berapa? Ada 2 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Ayo, kebutuhan jasmani itu contohnya apa? Apa? Sandang, pangan sama papan. Makan. Sandang itu apa? Pakaian. Sandang,
Pangan, papan. Pangan berarti makanan. Papan berarti tempat tinggal. Itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan jasmani. Ya, yang kedua adalah kebutuhan naluri. Ada yang sudah pernah belajar kebutuhan naluri? Ada? Pak Yayan, itu siapa lagi? Oke. Di situ ada bako tuh ya, kebutuhan naluri. Ada yang bisa bercerita nggak apa itu bako, naut, adayun? Perlu dijelaskan atau nggak perlu ini? Oh perlu. Naluri. Nah, kebutuhan naluri ada 3 tadi. Yang pertama, masih ingat tadi? Bako. Yang kedua? Nau. Yang ketiga? Tadayun. Apa bedanya kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri? Ini kalau Anda paham ini, menguasai Anda akan kaya maklumat yang terkait dengan hot button. Ilmu ini bisa digunakan untuk membuat hot button. Bisa digunakan untuk membuat atau menyelesaikan frustasi ITM dengan kaidah ini. Bisa banget kalau paham ini. Apa bedanya naluri, kebutuhan naluri dan jasmani? Di sini kan jasmani. Ayo. Jasmani. Tadi kebutuhan jasmani ada 3, boleh diulang? Ya, makan. Misalkan makan. Kalau kebutuhan jasmani tidak dipenuhi, di dalamnya ada 3, salah satunya makan, kira-kira apa yang terjadi? Betul, akan terjadi yang namanya kematian. Jadi, kebutuhan jasmani wajib atau wajib banget? Wajib banget. Kalau tidak dipenuhi bisa berakibat fatal dan sampai kepada kematian. Kalau kebutuhan naluri enggak akan mati kalau enggak dipenuhi. Akan tetapi kalau enggak dipenuhi orang akan gelisah. Contoh. Boleh nggak saya jelaskan nih? Jadi kalau nggak dipenuhi akan apa? Yang ini. Gelisah. Kalau yang ini nggak dipenuhi, akibatnya kematian. Ya. Bako adalah naluri manusia untuk mempertahankan eksistensinya. Itu namanya naluri bako. Jadi dia itu eksistensinya harus terlihat, harus disalurkan. Sehingga manusia itu punya kecenderungan untuk dianggap,
untuk diakui keberadaannya, untuk diakui eksistensinya, untuk diakui prestasinya, untuk diakui karyanya. Itu kebutuhan naluri nomor 1 alias bako. Eksistensi diri. Contoh. Kalau ada anak Anda datang kepada Anda, "Ayah, Abi, nih lihat nih. Adek sudah bisa menggambar. Adek sudah bisa membuat perahu. Adek sudah bisa mewarnai." Anak Anda saat itu sedang menunggu naluri bakonya diakui. "Oh, Masya Allah, luar biasa ini, Dek. Hebat banget kamu nih. Keren, tahu dari mana ini?" "Wah, anak Abi istimewa. Coba sekarang gambar lagi yang lebih keren. Bisa nggak gambar yang lebih keren dari ini?" "Bisa, Bi. Coba digambar." Itu situasi pertama. Situasi kedua, datang juga tuh. "Abi, adik udah sampai gambar." "Halah, kayak gini aja bangga. Bikin dong yang lebih keren seperti kakak itu. Seperti itu. Ini mah biasa-biasa aja nih. Bisa nggak bikin yang lebih bagus dari ini?" Itu anak Anda saat itu sudah tercedera itu bakonya itu. Dan karyawan Anda pun berlaku sama. Anda pernah nggak melihat karyawan Anda melakukan kesalahan? Pernah. Sering ya? Oke. Biasanya yang dia dengar, yang dia terima ketika dia melakukan kesalahan apa? Hah? Omelan, apa lagi? Marah, oke ya. Nah, perasaan dia hari itu gimana? Ketika Anda marahin, Anda pecat mungkin, Anda usir, atau pokoknya Anda hukum lah. Perasaan dia gimana kayak gitu hari itu? Hah? Perasaan dia apa hari itu? Kecewa. Kadang sakit hati juga. Oke. Gitu ya. Dia melakukan sesuatu tapi dia melakukan kelalaian. Lalu Anda, mohon maaf, bahasa vulgarnya Anda maki-maki dia. "Kamu ini jangan goblok tenan, ngono wae ra iso. Wis pirang tahun nang kene le. Kayak gini aja nggak bisa gitu loh. Matamu telek nang ndi?" Ada nggak di luar sana? Ada nggak di luar sana? Orang yang menerima kalimat seperti itu, pertanyaan saya, apakah dia akan berpotensi mengukir sejarah keberhasilan berikutnya? Kenapa kok enggak? Karena naluri bakoknya luka. Enggak mungkin, Pak. Cacat. Dan itu ngembalikannya susah. Wis lah, kok lak podo wae dingenekke. Kowe wae sing kekah. Akhirnya apa? Berkumpullah orang-orang yang sejenis itu. Kenapa? Karena selama dia bekerja, bakoknya disayat-sayat setiap saat. Yang repot siapa? Kalau bakoknya tercederai, yang repot siapa?
Akhirnya apa? Kita mikirin sendiri, kerjain sendiri. Kenapa? Kita semakin meyakini nggak ada yang bisa dipercaya. Bukan nggak ada yang bisa dipercaya, kita yang sudah merobek-robek bakoknya. Situasinya kan bisa dirubah. Pak, laporan selesai, Pak sudah kerjakan. Anda sebenarnya tahu itu keliru. Wah, luar biasa nih, kamu nih keren. Masya Allah, keren. Tapi saya berharap kamu lebih keren lagi, mau nggak? Saya kasih tahu caranya. Kamu ini kan punya potensi luar biasa, Mas. Saya yakin kamu bisa melakukan yang terbaik. Ada di dalam diri kamu itu. Mau nggak hasil kerjanya lebih baik? Mau, Pak. Begini. Caranya kan endingnya sama kan? Tapi Anda memberi kekuatan terhadap eksistensi bakoknya. Wah, si bos mengakui pekerjaan saya. Luar biasa ini. Di tempat dia sebelumnya nggak pernah mendengar kayak gitu. Lalu dia merasa di tempat itu eksistensinya diakui. Mulailah dia mencintai Anda tanpa dia harus sebutkan. Mulailah dia takut kehilangan pekerjaannya tanpa dia akui. Siapa? Kamu bisa ngerjain lagi ini gimana? Butuh berapa hari? Secepatnya, Pak. Boleh nggak saya dengar berapa hari? 2 hari, Pak. Mungkin nggak sehari? Bisa, Pak. Kenapa? Bakoknya terlanjur naik. Terlanjur gini. Dijamin dia akan melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan akan memperjuangkan. Kenapa? Karena bakoknya dia pengen naik lagi. Nih. Berhasil di depan bos. Padahal tahu Anda tahu itu kerja yang salah. Begitulah kekuatan leader. Ketika dia memiliki pengetahuan. Saya kan sudah bilang tadi, ilmu itu menguatkan. Ilmu itu kekuatan. Nah sekarang apa yang harus Anda lakukan? Supaya semua karyawan Anda bakoknya berada di atas rata-rata. Anda kalau meeting diam aja mereka semua yang ngomong. Anda kalau meeting gak ada Anda, siap mereka ngadapin. Kenapa meeting gak jalan kalau gak ada Anda? Karena bisa jadi tim Anda gak pernah tereksekusi, tidak pernah tersalurkan bakoknya. Mungkin malah terlukai selama ini. Kadang-kadang Pak Bu sekalian, saya pernah ngetes tuh dalam sebuah forum meeting. Saya ngukur setelah selesai meeting, ternyata hari itu saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma duduk liatin aja mereka. Sampai sekali-kali mereka lihat saya, silakan Mas, silakan. Bagus tuh, ya terus. Ternyata bisa gitu loh mereka menemukan ide, bisa gitu loh mereka menemukan solusi, tanpa harus kita gurui. Saya takjub juga gitu loh. Masya Allah ternyata luar biasa ya. Apalagi sekarang Pak, coba tengok kiri kanannya, umur berapa? Hah? Generasi baby boomer semua kan? Bentar lagi kan, coba. Sementara sekarang yang harus diurus Gen Z. Gen Z generasi rebahan. Coba. Gimana Anda membuat campaign terhadap ITM yang generasi rebahan coba? Hanya tim Anda sebenarnya yang lebih menguasai. Ini pengetahuan juga bisa Anda terapkan untuk pasangan Anda. Jangan lukai bakok istri atau suami Anda. Memang betul urusan bako ini dominan kepada laki-laki.
Seorang istri harus hati-hati ketika berbicara kepada suami, terutama persoalan bako. Karena naluriahnya laki-laki itu, bakonya sangat tinggi. Karena berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Halo, halo, halo. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa saya lanjut. Yang kedua, apa? Now. Now adalah naluri kasih sayang. Bahwa setiap insan membutuhkan kasih sayang. Tanpa adanya naluri kasih sayang, manusia pasti punah. Manusia sudah punah ketika Allah tidak menginternalisasi naluri now. Dari situlah manusia berkembang biak. Karena Allah memang menanamkan naluri itu. Lalu Pak, gimana prakteknya kalau dalam perusahaan? Gimana yuk? Bapaknya bako. Pengen nunjukkan eksistensinya. Mamahnya nggak paham. Lalu mamanya ngasih bako juga. Papanya lagi marah. Marah. Di rumah marah. Mama sih, Umi sih. Sudah saya bilangin. Saya nggak mau lagi. Pokoknya marah dia. Istrinya pun dilawan juga pakai bako. Papa ngaca. Kemarin sudah ngomong kayak gini, diulangi lagi. Papa itu yang harusnya belajar. Kemarin sudah komitmen. Bako ketemu bako pecah. Jadi ketika bako laki-laki naik, lawannya harus kasih nau. Lawannya harus kasih nau. Papa, I love you. Itu Pak bakonya itu Bu langsung turun. Memang masih ada sisa-sisanya, masih gengsi. Tapi dalam hatinya itu, lanjutin dong. Sama Pak Bu, walaupun bako itu dominan di laki-laki, tapi seorang wanita pun kadang memuncak bakonya. Ketika marah-marah, Bapak diam aja. Sama, cukup peluk aja dari belakang sudah. Pasti diam. Masalahnya Bapak sudah terlanjur capek kadang-kadang pulang kerja ke rumah, iya atau iya. Lalu misalkan tiba-tiba istri di rumah uring-uringan. Nah udah. Tapi seandainya Anda mengerti ini ketika istri Anda lagi naik, lalu Anda kasih nau yang banyak, betul Pak? Apa sih Papa nih? Jangan sentuh. Lalu Bapak tetap berarti naunya belum kerasa, dosisnya kurang. Tambah dong. Tapi Mama entah kenapa saya ingin meluk. Nah, apakah pelukannya perlu ditambah? Nah, tetap dong. Lalu dikecup, dicium, Mama I love you. Itu Pak dalam hatinya itu pasti Pak. Kenapa? Karena diberikan nau, disiram dengan nau. Oke. Bisa dipahami sampai sini Bu, Pak? Oke. Tetap kita butuh naluri bako Bapak Ibu sekalian karena kalau kita nggak punya bako, kita akan sulit mempertahankan eksistensi diri kita. Setiap manusia itu ada bako.
cuman pada situasi tertentu memuncak. Ketika dia memuncak dengan situasi yang tidak terkendali, maka jangan sekali-kali disiram pakai bakok juga. Baik di keluarga maupun di perusahaan. Karyawan lagi marah-marahan, udah Anda di situ ngasih nauk dua-duanya. Udah Mas, karena dia kan kita jadi begini. Di sini juga ngomong gitu. Perjalanan kita masih panjang loh. Sekarang naluri. Nomor 3 apa? Naluri tadayun adalah naluri seseorang mengakui sosok idola tertentu. Setiap manusia punya kekaguman terhadap figur atau orang-orang yang menurut dia perlu dia jadikan rujukan, panutan. Bentuk wujud dari tadayun ini pertama bisa artis idola. Ayo, yang di depan saya pernah nggak punya artis idola? Ya, mungkin selama Anda hidup, bisa jadi zaman dulu. Pernah nggak punya artis idola? Pernah. Atau bukan artis deh, ada satu figur yang Anda kagumi. Pernah atau pernah? Pernah. Lalu Anda meniru gaya-gayanya. Pernah atau pernah? Pernah. Itu naluri tadayunnya sedang bermain. Kalau anak-anak kita itu yang dikagumi, anak-anak kita biasanya siapa? Umumnya di luar sana. Siapa? Artis K-pop ya. Kalau anak-anak kita yang masih umur SD, siapa yang dikagumi? Betul, figur-figur yang dia lihat di TV. Mungkin Upin Ipin, mungkin Spider-Man, mungkin begitulah kehidupan di luar sana. Setiap manusia, berapapun umurnya, pasti ada satu orang atau satu figur yang dia kagumi. Ya toh ya? Lalu kecerdasan kita meningkat. Bagaimana cara agar figur otoritas ini bukan makhluk? Siapa? Ya. Dialihkan ke situ. Karena naluriahnya manusia punya figur otoritas. Punya kegaguman tertentu. Tapi jangan salah kagumnya. Sebaiknya kagumnya jangan kepada makhluk. Tapi kepada pemilik makhluk. Anak Anda datang. Spider-Man, yes! Terus, hai! Siapa namanya yang punya palu itu? Thor, bus! Anda healing, jalan-jalan. Nak, sini nak. Itu yang punya gunung itu siapa? Hujan. Ini yang nurunkan hujan siapa ya nak? Petir. Wah, petir nak. Ini siapa yang punya petir nih? Apa? Ini tadayunnya nyasar. Ya kan? Geledek. Wih, itu yang punya bunyi siapa nak? Gunung Merapi meletus. Dus, wih lahar itu nak merah tuh. Itu yang punya siapa tuh? Wah, luar biasa Allah itu ya. Ini ternyata semua yang punya Allah. Kira-kira nah Allah tuh hebat atau hebat sekali? Hebat Pak. Nah setiap Anda safar Pak Bu sekalian, internalisasi naluri tadayun itu kepada anak Anda. Ini yang saya cerita contoh ya. Ini bisa diterapkan di tim Anda juga nanti.
Sehingga idolanya itu, karena memang ada naluri itu dalam tubuh manusia, bukan lagi kepada makhluk, akan tetapi kepada pemilik makhluk idolanya, tadayunnya. Ke tim juga sama. Makanya saya cerita tadi pagi, pentingnya fundamental itu Pak. Itu agar niat mereka bekerja itu bukan lagi karena sekedar mencari nafkah, akan tetapi lebih kepada dedikasi dia terhadap penghambaan dia kepada Allah. Kenapa? Karena memang naluri itu ada, lalu Anda tugasnya buka. Dibukain, ditunjukin. Kamu itu ini yang kamu butuhkan. Halo, halo, halo. Mas, kamu kerja di sini, yang ngasih rezeki siapa? Allah Pak. Gimana caranya ngasih rezeki? Salah. Anda ajak mereka berpikir. Kan rezeki itu usaha kamu sendiri. Oh, itu dalam kelas itu udah gitu Pak. Ya. Dan insya Allah saya yakin Anda akan pasti menemukan suatu saat nanti. Yang penting Anda istiqomah aja di MMC gitu. Terus terang Pak Bu sekalian, ilmu-ilmu seperti ini juga saya pelajari di kelas-kelas MMC semua kok. Gitu. Kan MMC ini kan ada kelas-kelas yang sifatnya sunnah, ada yang wajib, ada yang mubah, gitu. Ada semua kelas-kelasnya, banyak banget. Gitu. Siap ya? Oke. Sehingga tim Anda bekerja dorongannya sudah bukan sekedar dorongan itu. Gitu. Dan ketika dia sudah sampai di level itu Pak Bu, dia kerja karena dorongan tadayun. Waduh. Beda Pak, Anda ngasih nasihat itu dia haus sekali, senang dia. Apalagi Pak yang perlu saya perbaiki ya. Jadi tanpa Anda ceramah itu nanti dia minta itu. Pak apalagi Pak itu saya masih butuh nih. Kenapa? Karena dorongannya sudah dorongan akidah atau dorongan keimanan gitu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan terhadap kebutuhan naluri? Khusus kebutuhan naluri dulu. Ayo. Clear sampai sini? Oke ya. Nah. Lanjut Mas, slide-nya masih ada nggak? Baca bersama-sama. 1, 2, 3, understanding. Ya, memahami bahwa ada tugas manusia di dunia ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa seorang yang beriman itu memahami untuk apa dia hidup, dari mana ia berasal, dan hendak kemana ketika ia nanti mati. Nah, ini adalah bagian dari landasan ketika Anda ingin melakukan yang namanya impromptu selling. Ya. Nah, besok kita praktek besok pagi. Ini sudah maghrib. Boleh ya? Nah, besok kita praktek. Nah, ini landasannya dulu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan Bu, mic Mas. Bismillah. Cek. Enggak ada. Mau bertanya kalau misal bakonya sudah terluka, bagaimana cara menyembuhkannya? Halo, klarifikasi. Ini kok pada kepo, ini yang dimaksud bakonya luka itu siapa? Siapa tahu karyawannya. Itu. Aduh, maaf ya, sepertinya saya harus klarifikasi dulu. Ya. Kasihan banget. Boleh ya saya klarifikasi. Saya mau minta maaf nih ke Pak Yayan. Karena hari ini dia terdolimi. Karena apa ya, ini bukan testimoni sih. Alhamdulillah sih selama ini nggak ada masalah gitu ya. Jadi pas tadi cerita yang tadi pagi, aku tuh jadi mikir, ya Allah kenapa sih aku cerita itu ya, nama baik suamiku tuh jadi buruk gitu. Nah
kenapa tadi saya bertanya, karena emang ada hubungannya sama bisnis gitu. Kalau selama ini sih hubungan keluarga, hubungan berumah tangga, alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Kenapa tadi ditanyain? Karena kan ada hubungannya sama bisnis gitu. Tapi nggak apa-apa Bu. Gitu. Saya sih menganggap pertanyaan Ibu itu tadi biasa-biasa saja dan betul tujuannya itu Iya. agar kita semua tidak main reading. Oh iya. Ya, it's okay kok nggak ada persoalan di situ. Dan saya yakin Pak Yayan bisa menerima dengan bijaksana, insya Allah gitu. Iya Allah. Iya, siapa yang yakin Pak Yayan memahami dengan penuh kebijaksanaan mana? Iya gitu. Nggak ada persoalan Bu, it's okay. Nggak ada. Alhamdulillah. Tapi justru bagus malah menginspirasi kita semua. Iya toh ya? Iya. Iya gitu. Aku takut jadi istri durhaka gitu, mempermalukan suami. Nah, Nah, itu yang klarifikasi yang tadi yang barusan aku mau tanya tentang bako ya. Maksudnya bagaimana misal nih kita ada potensi yang mungkin kita sadari atau enggak sudah melukai bakonya tim kita gitu. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya atau mengembalikan. Nah, itu satu. Yang kedua, ini pengalaman pribadi saya yang mungkin bakonya terluka gitu ya. Tapi bukan sama suami, klarifikasi lagi. oke, Mungkin kemarin kan saya ikut kelas MBUBB Pak. oke. Dan salah satu testimoni saya di situ yaitu kenapa saya bisa ikut kelas MBUBB karena nggak tahu bagian apa yang terluka di diri saya gitu sehingga saya mengalami apa ya kejadian trauma karena saya pernah dibully gitu segala macam sehingga saya itu apa ya merasa minder, saya merasa tidak punya potensi gitu. Nah itu saya tuh kayak Tapi setelah ikut MBUBB gimana? ya alhamdulillah cuman belum dilaksanakan semuanya. Enggak apa-apa Bu, kan proses kan? Iya, Ya, seperti tapi itu. kan sudah tahu petanya kan? Iya, Ya, seperti oke, itu. sip. Jadi saya tuh lagi apa ya? Dari dulu tuh saya kayak self healing ya, mengobati diri sendiri gitu. Oke. Bagaimana agar hati saya yang terluka tuh bisa sembuh gitu ya. Dan saya pun istilahnya mengalami bako yang terluka kan bukan ada sama orang lain, bahkan sama orang tua sendiri gitu. Nah, dulu saya sampai mengalami kejadian apa ya? Saya benci sama orang tua. Saya tidak punya perasaan kangen sama orang tua, nggak ada gitu. Karena apa? Karena dari waktu kecil itu yang masuk ke dalam otak pikiran saya itu kan hanya kata-kata buruk ya. Hanya kata-kata maaf ya saya bukan bermaksud menjelekkan di sini karena alhamdulillah sih insya Allah saya sudah memaafkan ya, sudah nggak ada lagi perasaan itu. Yang pernah saya alami kan kata-kata buruk seperti itu. Yes. Nah takutnya gitu ketika saya pernah melakukan hal itu kepada orang lain, bagaimana efeknya terus cara menyembuhkannya bagaimana gitu. Ya. Nah terus apa ya itu tadi saya kan mendengar tentang kalau suami istri tuh bako dilawan dengan bako ya. Nah saya mengalami di orang tua saya sendiri gitu. Oke. Terus? Orang tua saya sendiri. Nah bagaimana sikap kita sebagai seorang anak kan tentunya anak itu ingin melihat orang tua kita itu hidup harmonis ya. Romantis di masa mereka tuanya itu bahagia gitu. Nah cuman sampai detik ini pun saya masih sering melihat orang tua itu ya berantem gara-gara egonya masing-masing, Karena bakonya bako masing-masing. dengan bako ya? Iya seperti itu. Oke. Bagus Bu pertanyaannya. Ada lagi? Apa ya? Ya seputar itu. Oke, yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah, ini saya pernah tercederai bakonya, yang gitu ya. Maaf, karyawan dulu tadi. Gimana ceritanya ketika karyawan tuh terlanjur tercederai bakonya, benar ya Bu? Oke. Sebenarnya orang yang tercederai itu betul bahwa dia ada bekas, namanya juga luka, tangan kita tersayat. Kalaupun sembuh, tetap ada, iya kan? Ada bekasnya. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Terhadap karyawan yang terlanjur tercederai bakonya, tinggal digedein aja kesempatan untuk dia. Supaya apa? Eksistensinya naik. Ditambah dosis kepercayaannya. Dan itu harus bersumber dari kita.
sebagai owner, itu satu. Coba aja latihan, kasih. Bisa nggak? Kenapa tengok Mas Yayan? Tengok. Ah, oh gitu ya. Ya enggak, maksudnya ini kan Pak, Bu, begini. Halo, halo, halo. Perlu nggak sih kita itu dalam satu rumah tangga satu frekuensi? Perlu atau perlu? Halo. Mohon maaf ya, boleh nggak saya jujur? Semua koci yang saya pegang, umumnya ketika persoalan hubungan suami istri itu selesai, berbanding lurus dengan persoalan perusahaan sangat mudah diselesaikan. Kalau di tempat lain, dalam kelas coaching seperti itu mereka mengeluarkan paket keluarga. Nggak mau mereka gabungin dengan bisnis. Nah kalau di MMC justru coachingnya harus jadi satu. Jadi keluarga itu ditata dulu nomor satu. Begitu keluarga tertata, ada satu frekuensi, itu mudah itu mengeksekusi seluruh persoalan bisnis. Karena fakta membuktikan persoalan bisnis itu terjadi karena persoalan keluarga itu belum selesai. Satu. Jadi jangan pernah mengaku sukses, jangan pernah berharap bisnis, urusan bisnis selesai, bertumbuh, berkembang ketika hubungan keluarga itu belum tuntas. Kalaupun bisnis berhasil, keluarga belum tuntas, itu suatu saat meledak. Ada potensi letupan itu di situ. Ini harus satu frekuensi, nggak boleh saling nyalahkan. Harus bagi tugas, siapa ngurusin ini, siapa ngurusin ini, koordinasi. Apalagi di depan tim, nggak boleh suami istri sebagai owner berantem, terlihat tidak saling setuju di depan tim. Pun ketika lagi berdua, istri ngomong salah, ini satunya ini nggak boleh nyalahkan di depan orang lain. Di depan anak aja nggak boleh gitu. Mama sih yang salah, papa itu juga yang salah, anaknya di depan situ. Anda silakan punya persoalan Pak, tapi jangan berantem depan anak. Di belakang aja berantemnya. Pas depan anak, halo sayangku. Oh itu teringat terus Pak, anak itu memorinya kencang banget tuh. Ayah saya dulu. Saya pernah mengalami perceraian Pak Bu sekalian. Enggak jadi bercerai gara-gara saya install Bako Now dari mereka itu. Saya panggil suaminya, udah mau cerai tuh. Saya panggil suaminya, saya ceritain ini. Manusia itu, nah, jadi dia pulang ke rumah istrinya sudah 1 bulan nggak tidur sama dia. 2 bulan nggak tidur, pulang ke sana. Saya geladi resik. Kalau istrimu marah-marah, nggak bisa, saya kasih tahu. Dia suruh kamu pergi, nggak bisa, saya tetap di situ. Sekarang saya tanya, gimana dek? Sudah baik kak, sudah romantis seperti sedia kala. Gitu. Ini cuman ngajarin ini aja, nggak jadi cerai. Gitu. Ini ilmu pengetahuan bukan? Kita jadi kuat nggak ketika mengetahui ini? Jadi kuat atau kuat? Itu Pak Bu, pengetahuan. Ya. Yang kedua Bu, tim tadi sudah, lalu orang tua atau kita sendiri. Ya, sama Bu. Kita sudah tahu pernah tercederai. Pertanyaan saya, memang ada satu makhluk di jagat raya ini yang sudah MOU dengan Allah. Dia itu kerjaannya membisiki makhluk supaya nyari koalisi. Dari depan dia bisikin, dari belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah, masuk melalui anak kita. Dia bisikin dari, ini namanya little voice, membisikin dari kiri kanan kita itu supaya kita itu risau, galau apa.
Ibu jangan accept itu ketika dia datang. Jangan izinkan itu masuk dalam diri ibu. Ini masa lalu saya, cukup sampai di situ. Saya sudah lakban, udah saya isolasi di luar sana, nggak boleh lagi masuk. Kenapa? Karena makhluk yang satu itu memang nggak akan pernah berhenti. Pasti ibu selalu dibisikin tuh. Ingat bahwa ketika dia datang, itu berarti yang pernah ber-MOU dengan Allah itu. Nggak mau saya dengerin. Lalu orang tua, memang betul bahwa orang tua itu selalu menganggap anak ya tetap anak. Iya kan? Anak ya tetap anak. Tapi ketika kita terus berikhtiar sambil berdoa, ya kita diskusi, jangan ngajarin. Ketika masih bisa menerima ya, ketika kira-kira orang tua kita ini masih bisa diajak diskusi enggak? Enggak, maksud saya semarah-marahnya, apakah beliau itu masih bisa diajak diskusi? Nah, kalau masih bisa berarti masih ada peluang. Kita enggak boleh juga bilang, enggak mungkin orang tua saya begini. Itu sudah tidak akan mungkin ada peluang ketika kita mengatakan enggak mungkin. Itu sudah benteng di depan yang kita bangun sendiri itu. Apa yang akan kita lakukan ketika kayaknya enggak mungkin deh. Tapi boleh enggak sih? Saya akan coba. Saya akan coba dengan berbagai macam cara. Sambil berdoa misalkan. Sambil didoakan aja Bu. Pelan-pelan tapi ingat. Jangan terkesan menggurui. Tapi diajak diskusi. Menurut Mama gimana Ma? Saya itu barusan ikut nih belajar di MMC. Saya mohon petunjuk Mama sama Bapak. Atau satu-satu ngobrolnya. Saya mohon petunjuk Mama ya. Gini ilmunya, sini Ma. Tapi nanti ajarin saya ya. Saya cuma ingin berbagi. Gimana menurut Mama ini? Memungkinkan nggak ya kalau dijadi? Ini ngobrol ya, bukan menggurui. Karena anak itu tetap anak. Artinya anak itu tetap dianggap seperti itu. Tetap dianggap seperti nggak mengerti apa-apa dibanding orang. Iya. Itu harus kita sadari. Makanya ceritanya kita ngajak ngobrol. Diskusi ya Pak, Bu, saya mau minta saran-saran. Ini saya tuh belajar kemarin. Gini diajarinya, ternyata ada ini gitu. Ya. Oke? Mudah-mudahan ya Bu, insya Allah diberikan kemudahan Bu ya. Ada juga Mas Yayan ya. Baik, sudah maghrib Bapak Ibu sekalian, kita semua berdiri. Kita wus kebersamaan, besok pagi ketemu lagi ya. Wus, saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, serangkaian pembelajaran kita hari